La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki kita semua nanti, semua kaki kita ini tidak akan melangkah dan selesai urusannya pada hari kiamat kecuali setelah kita menjawab di hadapan Allah 4 pertanyaan. Maka enaknya pertanyaan akhirat itu oleh Allah pertanyaannya dikasih bocoran. Sudah dikasih bocoran, jawabnya masih susah. Coba pertanyaan alam kubur apa? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa kitabmu, kan begitu. Itu pun masih banyak yang belum bisa jawab. Nah, pertanyaan di akhirat ini yang kaki kita tidak akan melangkah sampai kita menyelesaikannya itu 4. Nomor 1, an syababihi fima ablah. Usia mudanya digunakan untuk apa dan dihabiskan kemana? Muda itu mulai akil baligh sampai umur 40. Itu sama Allah ditanya secara khusus, mudamu kemana, usiamu engkau gunakan untuk apa? Yang kedua, wa an umrihi fima afna. Umur secara keseluruhan sampai meninggal dunia dimanfaatkan untuk apa? Dan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta ditanya 2. Dapatnya dari mana dan keluarnya kemana? Maka harta itu rumusnya cuma 2, tidak ada 3. Apa itu? Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'aqab. Halalnya memberatkan hisab, haramnya mendatangkan azab. Halalnya apa? Memberatkan hisab. Sampai dibilang sama Rasulullah, orang miskin di antara umatku masuk surga lebih cepat berapa? 500 tahun dibandingkan orang kaya. Kenapa orang kaya telat? Hitungannya banyak. Yang dihitung banyak. Kalau orang miskin mau ngitung apa? Iya kan? Tidak ada yang dihitung, maka cepat selesai. Nah, maka yang ketiga, harta dapat dari mana, keluar kemana. Dan kemudian yang keempat, ini untuk kita semua, wabil khusus untuk saya pribadi, wa an ilmihi madza amila bih. Ilmunya digunakan untuk apa? Hadirin sekalian, kita mau berbicara tentang apa? Kunci untuk orang yang menginginkan bahagia, yang Allah letakkan di dalam surah Al-Insyirah. Surat apa? Al-Insyirah, atau kalau kita biasa kita bilang surat Alam Nashrah. Sebagian ulama tafsir memberi nama surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah atau surat Alam Nashrah. Itu sebagian ulama tafsir mengganti namanya. Bukan Al-Insyirah, bukan Asy-Syarah, bukan Alam Nashrah. Diganti apa? Suratu As-Sa'adah. Surat kebahagiaan. Bahkan sebagian di antara ulama sampai memberi wasiat. Kalau kalian dalam keadaan pening, sumpek, galau, pokok lagi sumpek sudah, sumpek, pening ini, gak tahu kenapa ini kok pikiran gak enak begini. Sebagian ulama bilang apa? Baca berulang-ulang surat Alam Nashrah, maka engkau akan mendapatkan kelapangan. Apa arti as-sa'adah? Sampai para ulama mengatakan suratus sa'adah, surat kebahagiaan. As-sa'adah artinya apa? Bahagia. Dan ingat, yang menjamin kita akan bahagia bukan manusia, tapi siapa? Allah. Sehingga apabila kita fahami dengan benar, kita amalkan dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah bahagia itu akan Allah datangkan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Pada ayat yang pertama, para ulama mengatakan di sini ada 2 kunci bahagia. Dan keduanya itu adalah pondasi. Dasarnya bahagia pada ayat pertama dan 2 kunci ini.
Ketika dua kunci yang pertama antum salah dalam pemahamannya, maka nanti nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antum tidak akan sukses. Tapi ketika kunci yang pertama dan kunci yang kedua antum memahami dengan sempurna, maka nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu akan ngikut saja di belakangnya. Maka intinya pada kunci yang pertama dan kedua. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu hatimu? Kunci bahagia yang pertama, yakin seyakin-yakinnya ibu-ibu, bahagia Anda bukan dari suami. Para suami, bahagiamu bukan dari istri. Wahai orang tua, bahagia kalian bukan dari anak. Wahai anak, bahagia kalian bukan dari orang tua. Tapi kita akan ambil satu kunci terbesar, bahwasannya bahagia kita datangnya secara mutlak dari Allah Ta'ala. Maka Allah katakan di sini apa? Alam nashrah, bukankah telah kami lapangkan? Nah, kami di situ siapa? Kami yang melapangkan di situ siapa? Allah. Berarti antum tidak perlu risau dengan manusia. Antum tidak perlu pusing dengan manusia selama Allah bersama antum. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, dikatakan di sana, kun ma'allah wala tubali. Hiduplah bersama Allah dan jangan pedulikan manusia yang membencimu. Kenapa? Ketika kita memiliki Allah, maka kita memiliki segalanya. Tapi ketika kita kehilangan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Maka lebih baik memiliki Allah kehilangan manusia dibandingkan kita mengejar ridhonya manusia dalam keadaan kehilangan Allah Ta'ala. Faham sampai sini? Nah, maka hadirin, bahagia Anda itu mutlak Allah yang memberi. Antum tahu ucapan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, inna sa'adata makhluqun min makhluqatillahi ta'ala. Yaj'aluhu fi qalbi man yasha' fayas'ad. Wa yanzi'uhu min qalbi man yasha' fayashqa. As-sa'adah, bahagia itu antum tahu enggak? Ini makhluk ciptaannya Allah. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan perbuatan manusia, termasuk Allah ciptakan perasaan yang ada dalam hati, itu Allah yang ciptain. Termasuk di dalamnya apa? Bahagia. Berarti Allah ciptakan kebahagiaan, dan apa yang terjadi? Yaj'aluhu fi qalbi man yasha. Allah akan masukkan bahagia itu ke dalam hati seorang manusia. Fayas'ad, maka dia akan bahagia apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Mau tak kasih cerita? Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh perempuan cantik, penguasa, istri dari penguasa Mesir yang namanya Zulaikha. Cantik jelita, aroma parfum luar biasa, tempat untuk berzina sudah tersedia. Ketika dipanggil, hai talak, Yusuf sini yuk. Apa jawabannya? Ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah dan aku tidak akan mengkhianati tuanku yang telah berbuat baik kepadaku. Sudah. Sampai singkat cerita, ditarik bajunya koyak dari belakang sampai terakhir Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Terus Yusuf mengatakan apa? Nabiullah Yusuf alaihi salam mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara itu lebih hamba cintai dibandingkan mengikuti apa yang diinginkan oleh perempuan itu. Sekarang jujur, laki-laki, perempuan diem. Jawab, enak masuk penjara atau enak tidur bareng perempuan? Jawab. Sekarang kita mau tahu apa rahasianya Nabi Yusuf.
Kenapa dia sampai berani mengucapkan Rabbis sijnu ahabbu ilai? Ya Allah, penjara lebih aku cintai. Penjara lebih nikmat dibandingkan aku berduaan dengan perempuan itu. Karena apa? Karena Allah memasukkan bahagia ke dalam hatinya Nabi Yusuf. Maka bukan tempat yang menjadikan kita bahagia, bukan siapa yang menemani kita yang menjadikan kita bahagia, tapi antum sedang bersama siapa? Ketika antum bersama Allah, dimanapun antum berada, apapun yang terjadi, maka Allah akan berikan kepada antum makhluk yang namanya sa'adah. Wa yanzi'uhu min qalbi man yasha' fayashqa. Hati-hati. Tapi makhluk yang namanya bahagia ini, Allah bisa cabut dari hati seorang manusia, maka dia pasti sengsara. Walaupun kaya raya, walaupun jabatannya tinggi, walaupun terkenal. Ketika itu makhluk yang namanya bahagia Allah cabut, dia tidak akan mutlak pernah bahagia. Kenapa? Karena Allah pencipta bahagia telah mencabut kebahagiaan itu dari hati seorang hamba. Maka ingat, berarti ketika antum ingin bahagia, jangan fokus pada dunia tapi fokus pada Allah Ta'ala. Jangan fokus mencari ridhonya manusia tapi carilah ridhonya Allah. Jangan sibuk dengan pandangan manusia tapi sibukkan memperbaiki diri di hadapan pandangan Allah Ta'ala. Di dalam surah An-Najm Allah Ta'ala berfirman apa? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah. Wa annahu, dia. Ditambahi huwa, dhamir munfasil, dia, jadi dua kali. Dan sesungguhnya dialah Allah, dan hanya dia, adhaka, yang menjadikan sebagian kalian tertawa, wa abka, dan menjadikan yang lain menangis. Siapa yang bikin? Allah. Maka poin pertama, yakin, masukin dalam hati, maka urusan hidup antum lancar, tenang, bahagia. Bahwa bahagia antum di tangan siapa? Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, alam nashrah laka sadrak. Ingat, ketika Allah Ta'ala akan membahagiakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami lapangkan untukmu dadamu. Dada di sini artinya apa? Hatimu. Sekarang lihat hadirin. Rumahnya Rasulullah luas atau sempit? Luas atau sempit? Sempit. Berarti yang Allah lapangkan bukan rumahnya tapi hatinya. Yang kedua, urusan rezeki untuk makanannya Nabi Muhammad luas atau sempit? Sempit. Bahkan istri Rasulullah mengatakan, sampai 3 kali bulan keluar di rumah kami tidak ada makanan. Coba antum bayangin, rumahnya Rasul, tapi tidak ada orang yang lebih bahagia dibandingkan Rasul dan semua istrinya. Karena ketika Allah akan menjadikan antum ini bahagia, itu yang Allah lapangkan bukan rumahnya, bukan uangnya, bukan asetnya, bukan bisnisnya, bukan pekerjaannya, bukan jabatannya, bukan ketenarannya, tapi cukup hati sama Allah dibikin lapang. Antum tinggal dimanapun terasa lapang. Betapa banyak cerita yang kita dapatkan, orang kaya raya mati bunuh diri. Pernah dengar? Pernah dengar? Artis terkenal di puncak ketenarannya meninggalnya karena apa? Overdosis apa? Obat terlarang. Di puncak-puncak ketenarannya. Kenapa dia pakai obat penenang? Karena dia tidak mendapatkan bahagia. Rumahnya lapang, karirnya lapang, ketenarannya luar biasa. Dia tidak dapat bahagia. Kenapa? Hatinya sempit, dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Coba negara mana dengan jumlah angka bunuh diri tertinggi? Jepang. Disiplin gak masyarakatnya? Top. Antum gak akan nemu sampah di Jepang. Dan antum tahu bis kota di Jepang itu, di dalamnya ada tempat sampah kecil khusus buat buang buku kecil. Antum tahu artinya apa? Orang di Jepang itu kalau naik bis, mereka di kantongnya ada buku kecil.
Dibaca sekali baca selesai. Nanti itu buku dibuang di tempat sampah khusus. Yang nanti buku itu akan dipindahkan ke tempat lain untuk orang baca lagi. Itu orang Jepang. Tapi angka bunuh diri tertinggi. Kenapa? Tidak mengenal Allah Ta'ala. Nah, maka hadirin sekalian sekarang lihat. Ternyata bahagia itu letaknya bukan di sini. Bukan di akal pikiran kita. Nah, orang itu bisa bahagia tanpa harus dia cerdas. Karena bahagia itu bukan di sini. Bukan hitung-hitungan matematis, bukan hitung-hitungan akuntan publik atau apalah. Bahagia itu di sini. Di mana? Di hati. Itulah kenapa ketika Allah akan bahagiakan manusia, yang Allah lapangkan hatinya. Karena kalau hati sudah lapang, apapun yang terjadi tenang dia. Maka yang Allah lapangkan apa? Hatinya. Itulah kenapa antum tahu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau orang itu gemar berzikir kepada Allah, yang tenang akalnya atau hatinya? Yang tenang akal atau hati? Hati. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam fisik kalian ada segumpal daging atau darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu buruk, semuanya buruk. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, maka hadirin sekalian, saya mau tanya sekarang, kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di dalam kekayaan? Kenapa? Jawab. Kenapa Allah tidak letakkan bahagia di dalam kekayaan? Kenapa Allah tidak meletakkan bahagia dalam kekayaan? Karena apabila Allah letakkan bahagia di dalam kekayaan, artinya Allah tidak adil. Kenapa? Karena tidak semua orang kaya. Kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan di dalam kecerdasan? Karena ketika Allah letakkan di dalam kecerdasan, artinya Allah tidak adil. Karena tidak semua orang punya akal yang cerdas. Tapi coba, semua orang punya hati? Punya. Maka ketika semua orang punya hati, maka semuanya layak dan bisa bahagia. Tidak harus kaya, tidak harus cerdas, tidak harus terkenal, tidak harus tenar, tidak harus punya jabatan. Khusus yang penting antum punya hati, antum berhak bahagia. Nah, maka itulah kenapa hadirin, kalau hati itu sedang kotor, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang paling nikmat sekalipun. Tanpa terasa kita sudah mendekati kembali dengan bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan salah satu di antara keutamaan yang disebutkan oleh para sahabat Nabi adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan beliau itu diibaratkan seperti angin yang bertiup, yang tidak ada perhitungannya sama sekali. Nah, maka kami mengajak kepada saudara sekalian untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Sehingga kebahagiaan yang kita akan berikan kepada orang-orang yang nampaknya kurang beruntung, mereka tersenyum gembira, Anda yang insya Allah akan memanen pahala dari kegembiraan mereka. Maka dari setiap 10.000 yang Anda sedekahkan kepada kami melalui Yayasan Sayap Dakwah Organizer, ada 10.000 porsi buka puasa yang kita bagikan, 1.000 paket untuk yatim, du'afa dan mu'alaf yang akan kita berikan, dan pengadaan 1.000 kitab untuk kajian, dan 100 titik kajian Ramadan, penyelenggaraan i'tikaf, operasional dakwah dan kegiatan sosial yang lainnya. Maka insya Allah apabila umur kita tidak sampai ke bulan Ramadan, maka harapan kita, harta kita yang akan sampai di bulan Ramadan. Maka kami mengajak, jangan lupa sisihkan sebagian dari harta kita melalui rekening Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.